Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Oh, puji nama Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan ya, kita ada sampai hari ini penyertaannya yang sungguh amat baik. Yang mengalami kebaikan Tuhan, lambaikan tangan, beri sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan. Oh, haleluya, Yesus, haleluya. Mari kita datang kepada Tuhan, Bapak Ibu. Kita tundukkan kepala, kita sepakat malam hari ini. Oh, haleluya. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Malam hari ini kami datang lagi kepadamu dengan merendahkan hati kami ya Bapa. Kami serahkan segala tubuh, jiwa, roh kami ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Malam hari ini Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa. Layakan hidup kami setiap hari memberikan yang terbaik. Layakan hidup kami setiap hari berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Malam hari ini Tuhan, biarlah kami fokus memandang wajah-Mu. Biarlah pikiran kami tetap pikiran Kristus. Biarlah yang baik, yang manis, yang mulia, yang sedap didengar, itu yang dinamakan kebajikan, itu patut kami pikirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu sungguh amat baik. Engkau Tuhanku yang dahsyat, yang luar biasa ya Bapa. Malam hari ini Tuhan, kami akan memuji, menyembah, memuliakan, mengagungkan kebesaran-Mu. Biarlah semuanya ini menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami buka hati kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan, tuntun ibadah doa malam ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya, semuanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memuji Tuhan, katakan amin. Membawa kerinduanku
Biar hidup kami tetap dekat melekat padamu ya Bapa. Itu yang kami ingini di dalam hidup ini Tuhan. Pilih hati kami Bapa malam hari ini. Pilih hati kami Tuhan. Oh haleluya, Engkau baik Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa dalam hidup kami Bapa. Oh haleluya, haleluya. Ku membawa hatiku, hanya Engkau hidupku. Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu. Ku membawa hidupku, inilah persembahanku. Untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku Yesus, beri suara-suara yang panjang bagi Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami. Glory, haleluya. Kuduslah namamu. Engkau lagu yang baik, Engkau lagu yang luar biasa. Glory dan pujian namamu. Haleluya. Kami tak bertingkah sepertimu, karena Engkau yang layak kami agungkan, Engkau yang layak kami tinggikan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perisai gunung batuku, Engkaulah sandal hidup kami Bapa. Haleluya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Oh, bahwasanya kasih setiamu untuk selama-lamanya Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus, penuhi setiap hati kami. Kami merindukan-Mu Tuhan, seperti rusa merindukan sungai-Mu. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, haleluya, Jesus. Kami hanya mengucap syukur malam hari ini Tuhan. Bukan suatu kebetulan kami ada di tempat ini. Kami mengucap syukur Bapa, penyertaan-Mu, anugerah-Mu yang begitu luar biasa ya Tuhan. Sampai hari ini kami ada sehat, kuat, dapat menghirup udara segar, dapat menikmati berkat-Mu yang selalu baru. Kami mengucap syukur ya Pak. Sebab hidup kami hanya gandol kepadamu Tuhan. Hidup kami hanya tetap bersandar kepadamu Bapa. Segala pujian dan syukur bagimu. Amin. Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang
Tapi Tuhan itu begitu luar biasa. Saya minta sama Tuhan, sebenarnya hari Rabu ini saya mau, Tuhan, aku tak berhenti dulu ya Tuhan, WL. Tapi saya berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang maju terus, tetap on fire sama Tuhan. Puji nama Tuhan. Sampai sekarang ini walaupun sampai saya bengak-bengak, maaf ya ibu-ibu ya, saya tetap on fire dalam Tuhan ya, melayani Tuhan. Haleluya. Tuhan itu begitu baik dan luar biasa. Saya akan menyaksikan kemurahan Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya alami itu pada bulan 6 kemarin ya, waktu pengambilan rapot anak saya. Saya tuh kalau orang itu kan salam sinawang ya Bapak Ibu ya. Pengambilan rapot anak saya itu tanggal 20. Saya bilang, Bu, saya ambil rapot saya tanggal 27 ya, saya bayar SPP. Sebetulnya saya bisa bayar SPP, suami saya bisa bayar SPP. Tapi berhubung kalau ada orderan, suami saya kan ngambil barang dulu di toko, kan nggak boleh ngutang. Orang yang mau pesen ini kan otomatis kalau Pak Lut mau minta DP kan ya sungkan, biasanya kan dikasih DP. Itu nggak dikasih DP, ya sudah Pak, nggak apa-apa. Pak Lut tanggal 20 ngambil rapot dari pagi sampai siang, ternyata nggak dikasih rapotnya, padahal saya sudah WA ke adminnya kalau tanggal 27 saya kasih SPP. Terus habis itu Pak Lut pulang itu nggak bawa rapot Bapak Ibu. Saya bilang sama Tuhan, saya hari Senin itu nangis sama Tuhan. Karena kalau doa itu sama Tuhan itu nangis. Kalau sama manusia saya nggak ngomong saya sama Tuhan, nangis sama Tuhan. Saya 3 jam doa itu kurang Bapak Ibu, nangis saja sama Tuhan. Habis itu Senin, Selasa, Rabu, saya ini kan jualan bumbu pecel. Saya ngadai bumbu pecel. Jam 1 itu kelundang-kelunding. Karena kak itu apa sih kak kok kelundang-kelunding? Terus kakak bilang, nggak tahu mah. Saya lihat HP-nya, oh ya ini. Tapi enggak saya buka Bapak Ibu ya. HP itu. Terus selang 10 menit HP itu saya buka. Orang yang saya layani kalau Bapak Ibu ya. Iki duduk dulur, duduk besti. Apa itu kenal aja, barusan kenal. Tiba-tiba itu WA saya buka Bapak Ibu ya. Mbak Reni, ini berkat untuk Mbak Reni. Nilainya berapa Bapak Ibu? Pak Lut saya tunjukin, paling dipikir 150 lah 1 juta Bapak Ibu. Jadi saya bilang, kalau bukan Tuhan yang menggerakkan itu sungguh luar biasa. Saya nangis sujud sama Tuhan. Tuhan saya mengucap syukur kepadamu Tuhan. Akhirnya tanggal 23 itu Pak Lut ini habis saya buka WA ini Pak Lut saya tunjukin. Pak, aku itu berkat. Dipikir Pak Lut 150 lah, paling apa orang. Saya tunjukin, saya juga apa kita tenggelam Bapak Ibu ya. Ini duduk dulur, duduk besti, itu apa-apa. Ini berkat buat Mbak Reni. Pak Lut langsung lihat saya langsung diciumi, katanya Pak Lut, wes kita bunga naik untuk SPP ini tak bayar. Puji nama Tuhan ya. Kalau kita dekat melekat sama Tuhan, kalau kita connect, kalau kita terhubung sama Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Tapi saya kadang kalau berdoa, Tuhan, aku loh, aku gurung berjawab Tuhan. Tapi Tuhan itu punya rencana yang indah ya Bapak Ibu ya. Setiap saya mendoakan orang itu pasti terjadi mujizat. Saya sendiri juga heran ya. Apa yang saya doakan seperti ini. Saya punya pasien ya Bapak Ibu ya. Saya nggak menunjukkan gerejanya. Dekat Nirwana, apa ini namanya, Toko Jaya. Itu orangnya itu bergereja terbesar di Surabaya, di Nginden. Itu dia jadi asem. Saya sendiri juga bingung. Waktu itu dia itu ketemu, waktu saya doain di Semua Warung, doain temannya, dia juga saya doakan. Saya nggak tahu juga Bapak Ibu, ternyata dia itu asem di gereja besar itu, suami istri itu asem. Ternyata si laki-laki ini tergondol, wewe gombel Bapak Ibu. Saya juga ini asem kok ini ya. Saya juga ini, terus saya doa. Saya mendoakan apa yang saya ucapkan itu terjadi pada dia. Jadi dia itu domblong aja lihat saya. Akhirnya dia meluk saya, nangis sama saya. Sampai sekarang ini loh, wewe gombelnya itu di blok CC sini loh Ibu. Saya juga aduh Tuhan Yesus, ampuni. Nah ya dibawa wewe gombel gitu ya Tuhan Yesus. Sampai sekarang malahnya telepon saya suruh ke rumahnya, datang ke rumahnya, tapi sampai hari ini belum Bapak Ibu. Nanti kalau saya pelayanan terus dan di rumah
ditinggal terus gitu katanya. Ya itulah kebaikan Tuhan ya. Kita harus tetap on fire sama Tuhan ya. Walaupun dalam keadaan apapun, kita pelayanan dimanapun, yang nomor satu itu tetap rumah ya Bapak Ibu ya. Ya itulah kesaksian dari saya. Kita tetap semangat ya dalam Tuhan ya, dalam keadaan apapun. Walaupun doa-doa kita belum terjawab, Tuhan itu sudah ada di depan, menyediakan yang terindah buat kita semua. Itulah kesaksian dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang nyambung? Kita berdiri lagi kalau tidak ada yang nyambung. Monggo. Bu Maria,
saraf-sarafnya tidak bisa berfungsi seperti itu. Dan pada waktu itu secara manusia, saya singkat aja tidak terlalu panjang. Secara manusia itu mustahil ya. Nah, dia merasakan sudah retina lepas dan retak ya waktu itu. Dan akibatnya itu karena dia banyak olahraga, terlalu goncangan, banyak sepeda, naik sepeda, juga bulu tangkis, dan juga sering lari gitu, lari kencang gitu, dan juga makanya min 14 gitu. Dan kenapa kok hari-harinya buram gitu, nggak bisa lihat, dan sampai dia nggak bisa sama sekali melihat kayak gitu, mata sebelah kirinya itu. Dan waktu diagnosa yaitu ternyata retak dan lepas. Dan puji Tuhan ya, benar seperti Ibu Heni katakan tadi, Tuhan Yesus luar biasa ya, benar-benar ajaib gitu. Bu Heni melihat ada yang transfer sampai 1 juta, kaget ya, saya juga kaget juga, seperti Yesus itu luar biasa, mujizatnya keren kayak gitu ya. Dia menyatakan penyembuhan buat ipar saya ini. Kita doa dan doa ya, waktu operasi itu selama 2 jam kita nggak pernah berhenti untuk berdoa ya. Berdoa dan berdoa. Sebelumnya juga berdoa minta mengandalkan Tuhan dan terus mengandalkan Tuhan. Kita percayai bahwa Tuhan Yesus luar biasa, dan benar-benar terjadi ya. Waktu setelah operasi malamnya kan harus dicek lagi ternyata sudah nempel belum melekat sempurna, masih nempel dan juga masih kelihatan meskipun agak. Nah, lihat aku kamu coba lihat aku bilang gitu malam-malam itu. Aku bisa melihat Cece tapi nggak bisa melihat matanya, nggak bisa melihat hidungnya, cuma bisa melihat sosoknya aja. Ada sosok gitu, ada sosok Cece dan pegang HP begini katanya. Tak gini kan tak foto gitu loh. Pegang HP begini, aku lihat katanya. Cuman aku nggak lihat Cece atau siapa, nggak tahu kayak gitu. Yang penting pokoknya aku lihat sosok sudah. Nah itu puji Tuhan ya. Tuhan sudah memberikan bukti bahwa Dia menjawab setiap doa kita, bahwa aku ngomong jangan khawatir lagi. Tuhan sudah membuktikan bahwa ini sudah terjadi dan Tuhan campur tangan seperti itu. Tuhan sudah memberikan kamu mulai menempel kan kayak gitu. Dan minggu kemarin cek lagi ternyata sudah melekat. Puji Tuhan luar biasa, dan melekat dan juga sarafnya sudah mulai bekerja. Dan sekarang mulai bisa melihat. Kalau melihat ke bawah ini sudah terang. Mau melihat ke depan masih ada sedikit-sedikit. Karena ada apa? Karena dikasih ini silikon itu kan, ada silikon yang ke atas kan berarti menutupi kayak gitu. Jadi silikon ini mungkin 6 bulan kemudian baru dibuka. Tapi puji Tuhannya ya sudah melekat dan sarafnya sudah normal kayak seperti itu. Itu semua karena Yesus yang luar biasa. Yaitu dari hal ini benar-benar kita percayai Tuhan Yesus kita tuh Tuhan yang hidup, yang benar-benar nyata dan benar-benar membuktikan mujizatnya mulai dulu 2000 tahun yang lalu sampai hari ini pun Tuhan masih memberikan yang terbaik ya, memberikan mujizatnya kepada orang-orang yang mengandalkan Dia, yang tak pernah lepas dan melekat seperti Bu Reni katakan, melekat intim kepada Tuhan. Benar-benar kita berharap kepada Tuhan 100% seperti itu. Jadi Tuhan mengerjakannya juga luar biasa. Terima kasih buat tim doa Bapak Ibu Gembala dan juga tim doa yang sudah memberikan dukungan doa buat Bapak saya ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, oh haleluya. Malam hari ini kami buka hati kami Tuhan. Hati kami hanya limpah dengan ucapan syukur. Itu yang Kau kendaki dalam hidup kami, tetap mengucap syukur ya Bapak. Kami percaya Tuhan rencana-Mu indah. Penyertaan-Mu, kekuatan-Mu itu yang menjadi doa kami sampai hari ini Bapak. Kami percaya Engkau yang selalu mengurapi
agar setiap doa-doa kami Tuhan terus Engkau yang menjawab. Malam hari ini kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa kami Bapa, sebab telingamu tak kurang tajam untuk mendengarkan setiap doa kami. Kami akan tetap pegang firman-Mu, karena firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia Tuhan. Sebab orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Ia seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi dengan kedua kepak sayapnya. Ia berlari tidak akan menjadi letih, ia berjalan tidak akan menjadi lelah. Biarlah lidah bibir mulut kami ini seperti pena emas Tuhan, yang ingin terus bermazmur bagi-Mu Bapa. Dalam keadaan apapun, sekali Yesus, tetap Yesus, kami tetap fokus memandang wajah-Mu Bapa. Oh haleluya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Pujikan Bapak Ibu dengan segenap hati. Dalam keadaan apapun tetap pandang Yesus. Dalam segala keadaan. Amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Haleluya. Di setiap musim kehidupan,
Biarlah Roh Kudus bekerja malam hari ini buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Engkau yang menerjemahkan kepada kami masing-masing apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kami. Dalam nama Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Saudara. Shalom. Shalom. Haleluya. Malam hari ini saya beri judul firman Tuhannya adalah bahaya kekhawatiran. Ada di sini yang pernah khawatir? Ada di sini yang sering khawatir? Ada yang tidak pernah khawatir? Nggak ada ya. Semua pernah khawatir. Kita mau lihat di dalam Matius 6 ayat 25. Di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Amin. Kita sudah sering mendengar ayat ini. Terlalu sering, bahkan dari sekolah minggu, kalau yang pernah sekolah minggu, kita sering kali mendengar ini. Dan bahkan ada lagunya dan kita hafal sampai sekarang. Saya yakin semua hafal. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di surga memelihara. Amin. Bapa di surga memelihara. Amin. Kita udah sering dengar lagu ini. Boleh dibilang saya udah hafal lagu ini. Tetapi kenapa ya kita tetap aja sering khawatir? Ya toh? Kalau lagu yang pertama Praise tadi, Dialah segalanya Dia bagiku, Yehova Rafa, Allah yang menyembuhkan, Dia Allah yang mencukupi, Dia pasti keselamatan. Rasanya kalau pas nyanyi, wah kayak iya sudah tidak ada masalah hidup kita ini, betul. Tetapi yang terjadi adalah bahwa sering kali kekhawatiran itu masih aja melanda kita tuh. Nah, barangkali di sini semua kita sudah hebat, sudah bisa menanggulangi rasa khawatir, sudah tahu rumus-rumusnya. Puji nama Tuhan. Tetapi saya mau mengajak kita, yuk lihat sekelilingmu. Saya mau mengajak kita naik lebih tinggi lagi. Peduli yuk kalau kita melihat orang yang ditanya denial, apa denial ya? Enggak, aku gak khawatir. Tapi hidupnya udah slow, tidur aja, nggak pengen apapun, nggak mengharapkan apapun. Yuk mari kita curiga bahwa barangkali ada kekhawatiran yang dia sembunyikan, barangkali ada keputusasaan yang dia sembunyikan. Ya saudara, hari-hari ini dalam 1 bulan kita mendengar ada anak-anak muda yang lebih memilih mengakhiri hidupnya karena saya percaya itu karena keputusasaan. Karena dia berpikir bahwa untuk apa aku hidup, untuk apa, tidak ada lagi yang aku harapkan di dunia ini, tidak ada yang aku andalkan. Yuk, mari kita naik lebih tinggi lagi. Kalau kita sudah aman, kita lihat sekeliling kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal karena kita lupa akan orang-orang yang kita kasih sekeliling kita. Amin, Bapak Ibu. Nah, kenapa saya tetap Tuhan musuh bahwa ini sih rasanya hal yang sepele. Ini udah luar biasa iman-imannya gitu kan, sudah luar biasa. Tapi kok tentang kekhawatiran ya Tuhan, ternyata ada satu konfirmasi yang saya alami Bapak Ibu. Jadi waktu kita ke Trawas kemarin di tengah-tengah acara itu kan saya sempat menyendiri tuh, main teleponan, saya mohon maaf. Itu karena saya ditelepon saudara, jadi istrinya sepupu saya itu dipanggil Tuhan, meninggal gitu. Dan saya dikasih tugas, kamu kabarin yang lain yang mau. Itu kejadiannya baru, mereka masih nangis-nangis dan saya disuruh
menambahkan keluarga yang lain. Nah, kebetulan orang-orang yang saya hubungi itu nggak diangkat semua teleponnya, jadi agak lama saya ngambil waktu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya ini dengan saudara saya kebetulan di Jakarta ini nggak pernah bisa menghadiri acara mereka baik dalam suka maupun duka, nggak pernah gitu. Nah, karena anak saya sedang di Jakarta, saya pikir mau nggak ya gitu. Tapi anak saya sendiri pengalaman naik KRL itu baru 2 kali, itu pun sama teman-temannya. Dan ini jarak antara tempat kos anak saya dengan tempat saudara saya yang sedang berduka ini jauh. Kita lihat di Google itu bisa 2 jam, paling cepat 2,5 jaman gitu. Tega nggak ya, tega nggak ya. Tapi saya rindu bahwa keluarga saya di Jakarta ini belum mengenal Tuhan, belum menerima Tuhan, belum percaya Tuhan. Nah, keluarga yang mengenal Tuhan itu keluarga kami yang di Jogja. Saya rindu bahwa ayo nak, jadi berkat nak, jadi saksi. Saya yakin, mama yakin kehadiranmu udah cukup jadi penghiburan buat mereka. Saya berpikir begitu. Tapi antara tega nggak ya, tega nggak ya. Akhirnya setelah diskusi anak saya yang ngotot, ma aku mau, berani sendiri. Iya nggak apa-apa, aku mau. Akhirnya saya izin suami saya, ya sudah kalau dia tetap pengen mau. Nah, Bapak Ibu Saudara, antara pengen menjadi berkat buat orang, tapi juga khawatir nih anak cewek di Jakarta dengan jarak sekian jauh gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, tapi kamu Sherlock live gitu. Jadi 2 jam Bapak Ibu, saya melototin HP, saya lihat dia pindah kemana gitu kan. Jadi antara khawatir tapi juga percaya Tuhan jaga, tapi tetap aja penasaran kamu sampai mana, dan itu terjadi begitu juga dengan pulangnya. Nah, saya mau katakan bahwa kita sudah kenal Tuhan lama loh, tapi tetap aja tuh ada kekhawatiran seperti itu. Mungkin sebagian kita berkata lebay gitu kan, tapi nggak apa-apa kalau lebay. Saya bisa jadi berkat, bisa jadi cerita buat orang lain. Saya yakin dan percaya ada maksud Tuhan di balik setiap peristiwa yang kita alami. Amin. Nah, dari kekhawatiran ini mungkin kita berkata, aku nggak khawatir, aku percaya Tuhanku. Tetapi saya mau katakan ada manifestasi dari kekhawatiran yang seringkali kita nggak sadari. Apa itu? Manifestasi itu kayak apa ya? Satu bentuk, satu wujud. Sebetulnya kamu tuh khawatir, tapi kamu nggak mau ngaku gitu. Ceritanya kayak gitu ya. Jadi ciri-ciri orang yang khawatir, kamu belajar dari sana. Paling tidak, kalau kita sudah aman, yuk kita lihat sekeliling kita, anak-anak kita gitu ya. Kakak kita mungkin atau siapapun sahabat kita. Yang pertama adalah kita menjadi kehilangan sukacita dan damai sejahtera. Oke ya, Bapak Ibu, kita mau lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 8 dan 9. Di sini dikatakan, lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkan beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu maka Saul selalu mendengki Daud. Saya garis bawahi di sini kata, akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Ada satu peristiwa Raja Israel pertama Saul, dia memimpin perang, tetapi ternyata dia mendapat bantuan dari seorang Daud untuk mengalahkan Goliat. Ya. Nah, setelah Daud mengalahkan Goliat, bangsa Israel menjadi lebih berani mengalahkan Filistin, pulang dengan kemenangan. Tetapi orang-orang di negaranya yang menyambut Raja Saul dan pasukan yang pulang mengatakan ini, wanita-wanita, dikatakan di Alkitab wanita itu menyambut kedatangan Raja Saul dan pasukannya dengan berkata apa? Daud mengalahkan berlaksa-laksa, Saul mengalahkan beribu-ribu. Laksa itu adalah puluhan ribu. Jadi kalau dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud lebih lagi, berlipat lagi. Dan dikatakan bahwa Saul akhirnya merasa bahwa wah bahaya, nanti jabatan raja akan jatuh kepadanya. Apakah Daud punya ambisi
berambisi untuk mengambil posisi raja? Tidak. Dia tidak tahu bahwa dia pada akhirnya akan menjadi raja sungguhan. Tetapi Saul sudah mengalami kekhawatiran bahwa wah, ini jangan-jangan akan merebut tahtaku. Kekhawatiran yang ada pada Saul, ketakutannya itu melahirkan sebuah apa? Sebuah kegelisahan, sebuah sukacita yang menghilang dari hidupnya. Dikatakan lagi selanjutnya 1 Samuel 18 ayat 12. Saul menjadi takut kepada Daud karena Tuhan menyertai Daud, sedang daripada Saul ia telah undur. Kehilangan sukacita dan damai sejahtera Saul, dia juga kehilangan pengurapan yang Tuhan beri, membuat Saul menjadi semakin takut. Kekhawatirannya yang tidak diatasi membuat dia semakin takut kepada Daud. Kenapa? Setiap kali pergi berperang, Daud membawa kemenangan gitu. Meskipun Saul sudah begitu mendengki Daud, menempatkan Daud di posisi yang paling depan. Kamu selalu memimpin perang, gitu kan? Supaya apa? Ya supaya kalau mati ya mati duluan, gitu kan? Supaya tahtaku tidak terancam, gitu. Nah, saudara, kekhawatiran Saul membuahkan sebuah tindakan yang tidak sepantasnya. Daud yang sudah membantu dia memenangkan banyak pertempuran, dilempar apa? Lembing. Berkali-kali Daud mau dibunuh. Saudara, kita lihat selanjutnya. Kekhawatiran Saul gak cuma mengakibatkan dia gelisah, kehilangan sukacita damai sejahtera, tapi dia juga kehilangan belas kasihan. Kita lihat di dalam 1 Samuel 18 ayat 11. Saul melemparkan tombak itu karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Tetapi Daud mengelakkannya sampai 2 kali. Kemudian 1 Samuel 18 ayat 13 dikatakan, sebab itu Saul menjauhkan Daud dari dekatnya dan mengangkat dia menjadi kepala pasukan 1000, sehingga ia berada di depan dalam segala gerakan tentara. Nah, ya kan? Kekhawatiran Saul yang tidak teratasi gak cuma mengakibatkan dia gelisah, seperti saya tadi, gelisah tak karuan, padahal percaya Tuhan jaga, gitu kan. Demikian juga dengan Saul, dia loh yang dipilih Tuhan, dia dipilih Tuhan langsung, tetapi dia merasa ketakutan, merasa terancam hanya karena satu anak muda yang mendapatkan kemenangan lebih dari dia. Kekhawatirannya mengakibatkan dia melakukan hal-hal yang gak masuk akal. Orang sudah dibantu, orang sudah dikasih kemuliaan, tetapi dia tega melakukan hal yang buruk kepada Daud. Gak cuma sekali, 2 kali, tapi bahkan Daud sudah lari kemanapun dia selalu kejar. Daud sampai pura-pura menjadi gila di negeri orang, dia tetap kejar. Daud sampai harus masuk ke bait Allah untuk mengambil makanan-makanan yang ada dalam persembahan bait Allah. Dia lakukan semuanya itu hanya untuk lari dari Saul. Tanpa sadar, seringkali ketakutan kita, kekhawatiran kita itu menyakiti orang lain. Ya, kita merasa tidak aman, sebetulnya tidak ada apa-apa, tapi kita gak sadar menyakiti orang lain. Kita membuat orang lain ikut merasa gelisah. Kita membuat orang lain jadi seperti, apa salahku? Daud berkata, apa salahku? Gitu kan? Nah, saudara, ada satu yang namanya trap mentality, mental kepiting. Kalau dia mau keluar, kepiting itu taruh di ember, saudara. Kalau dia mau keluar, temennya bukannya bantuin, dia malah nyapik. Kalau bisa aku duluan gitu. Mungkin kayak orang manjat pinang kali ya. Saya jadi baru berpikir. Nah, saudara, kalau kamu yang keluar, minimal aku dulu. Jadi nggak rela kalau temannya keluar duluan. Nah, saudara, pasti kepiting nggak punya pikiran itu, karena kepiting nggak punya akal budi. Tetapi kita mengibaratkan gitu.
grab mentality. Kita tidak suka kalau orang lain berhasil duluan. Kita tidak suka kalau orang lain ngambil posisi kita. Nah saudara, mari kita cek and recheck diri kita. Apakah kita tanpa sadar menyakiti orang-orang yang ada di sekeliling kita hanya karena kegelisahan kita, hanya karena kekhawatiran kita? Oke Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita mau lihat di dalam hal yang ketiga. Kekhawatiran itu membuat kita menjadi suka mengeluh. Ya, kalau kita sering kali mengeluh, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit ngomel, mari kita cek apakah akarnya sebetulnya adalah karena kita khawatir. Contohnya kita mau lihat di dalam Keluaran 15 ayat 24 sampai 25. Keluaran 15 ayat 24 sampai 25. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Bapak Ibu Saudara, bangsa Israel itu pilihan Tuhan sejak awal. Kenapa? Ya nggak tahu. Kedaulatan Tuhan. Tuhan pilih bangsa Israel. Pokoknya dari awal Tuhan pilih bangsa Israel untuk menjadi umat pilihannya. Umat yang Tuhan pengen, umatku rajanya aku. Cuman karena kedegilan bangsa Israel, dia pengen rajanya manusia kayak bangsa-bangsa lain. Maka diambillah Saul. Maka Tuhan pilih Saul untuk menjadi raja. Tapi kerinduan hati Tuhan sesungguhnya, dia pengen umat Israel itu menyembah dia seorang, menjadikan Tuhan itu rajanya seorang. Ya, pilihan Allah itu tidak berubah. Tuhan setia dengan janjinya. Dari sekian banyak kedegilan bangsa Israel, kejahatan bangsa Israel di mata Tuhan, sampai satu masa bangsa Israel menjadi sebuah tawanan di Mesir. Mereka dipekerjakan rodi, mereka menjadi orang-orang yang sangat tidak berharga di Mesir. Tuhan tidak lupa janjinya. Tuhan bawa mereka keluar dengan pimpinan siapa? Siapa? Musa. Tuhan pilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Kamu bawa bangsamu keluar dari Mesir untuk beribadah kepadaku. Perjuangan Tuhan melalui Musa untuk bawa bangsa Israel ini keluar, itu melalui cerita yang sangat panjang. Setuju? Ada 10 tulah yang sampai Tuhan berikan supaya Fir'aun melepaskan bangsa Israel kepada Mesir. Dan bangsa Israel melihat itu, mereka mengalami itu, dari yang awalnya air menjadi darah sampai pada tulah ke-10. Setiap anak sulung di bangsa Mesir mati, sampai ternak-ternaknya juga. Bangsa Israel melihat itu. Mereka sudah melihat kuasa Allah bekerja dan luar biasa. Tapi pada waktu mereka keluar dari Mesir, dibawa sedemikian rupa sampai terakhir bangsa Mesir pasukannya ditenggelamkan di laut Teberau. Ingat ceritanya? Bangsa Israel berjalan lewat laut yang terbelah di tanah yang kering. Mereka selesai menyeberang, Tuhan tutup airnya lagi dan bangsa Mesir pasukannya ditenggelamkan. Bangsa Israel lihat itu. Tapi waktu mereka selesai menyeberang, mereka ketemu dengan air yang pahit. Mereka mulai menggerutu. Apa yang akan kami minum? Tuhan yang membuat air menjadi darah. Mereka lupa bahwa Tuhan itu bisa melakukan segalanya. Sampai akhirnya Tuhan suruh Musa lemparin kayu di air itu, dan air itu menjadi manis. Mereka khawatir tidak bisa minum, padahal mereka sudah lihat perkara yang ajaib. Sama kayak saya tadi ya. Ibu Tuhan udah sekian tahun, sekian lama udah melihat pertolongan
sudah ditolong Tuhan. Tapi waktu anak cuma pergi 2 jam aja, kekhawatiran itu menggelisahkan hati saya, membuat saya kehilangan sukacita, membuat saya harus melototin HP untuk melihat sampai di mana. Saya mau katakan bahwa kita sama-sama manusia. Kalau saya bisa alami itu, saya yakin 1 hari, 2 hari mungkin Bapak Ibu juga pernah alami. Kita pernah ditolong Tuhan, kita pernah lihat kuasa Tuhan bekerja. Tapi ada satu titik di mana Tuhan, kenapa begini? Lihat Keluaran 16 ayat 2-3. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar di padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Mereka khawatir lagi nggak bisa makan. Tadi khawatir nggak bisa minum. Makanya nggak salah kalau Tuhan tulis, jangan khawatir akan apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu pakai. Ternyata Tuhan sudah lihat ini. Aku sudah buat semuanya dengan ajaib, tapi umatku loh tetap ngomel cuma gara-gara minuman dan makanan. Makanya di perjanjian baru Tuhan bilang, jangan kamu khawatir. Bukan Tuhan menganggap kita sepele, umatku pasti tidak khawatir. Ini loh bangsa umat pilihannya yang sudah lihat ribuan mujizat yang Allah kerjakan, tapi tetap khawatir hanya karena minuman dan sekarang makanan. Dan kita tahu ceritanya, Tuhan memberikan apa? Mana. Setiap pagi Tuhan memberikan mana selama 40 tahun. Mereka makan roti. Tuhan bilang di hari ke-6 kamu kumpulin 2 kalinya, sebab hari ke-7 hari Sabat, kamu tidak boleh ambil apapun. Kalau mereka khawatir, kayaknya kurang ini kalau cuma ngambil 1 orang segomer, kita tuliskan segomer. Jadi kalau hari ke-6 ambil 2 gomer berarti kan 1 orang. Kalau mereka khawatir kayaknya kurang 2 gomer, mereka mengambil lebih, sisanya itu akan menjadi busuk. Kenapa? Tuhan sudah kasih batasan, Tuhan sudah kasih ukuran, kamu cukup segini. Tapi waktu kekhawatiran, takut tak cukup itu dilakukan oleh bangsa Israel, jadinya busuk. 40 tahun mereka menikmati mana yang dari surga. Mereka makan roti. Tapi kalau Bapak Ibu teman-teman yang muda baca di dalam kitab Keluaran, engkau akan melihat betapa bangsa Israel ini menyebalkan. Sudah dikasih roti, pada akhirnya mereka akan ngomel lagi, masa roti terus? Kami mau daging. Kami bosan makan roti. Tuhan kirim daging. Burungnya terdampar sekian banyak. Mereka makan daging itu kayak orang gak pernah makan. Sebagian mereka dikatakan Alkitab mati kekenyangan. Bapak Ibu Saudara, dari cerita Keluaran ini, kitab Keluaran ini, kalau kita mau telah, kita mau lihat betapa panjangnya kesabaran Tuhan, betapa lebarnya kasih Tuhan. Seringkali kan kita gitu kan, sudah ditolong, Tuhan, ini Tuhan khawatir Tuhan besok gimana Tuhan. Betapa panjang dan lebarnya kasih Tuhan itu menghadapi kita. Berapa kali kita menjengkelkan Tuhan, Tuhan tetap setia dengan janjinya. Bapak Ibu Saudara, kita mau lihat selanjutnya. Tadi ada 3 ya, kehilangan sukacita, damai sejahtera. Kemudian kita menjadi orang yang tidak berbelas kasihan, kita menjadi orang yang tega. Kemudian yang ketiga, kita menjadi apa tadi? Ngomel, tukang ngomel. Dan yang keempat adalah kita tanpa sadar kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Kenapa ya? Kok aku kayaknya kehilangan sesuatu? Saya tidak tahu apa yang berharga dalam hidupmu. Tapi kita mau lihat di 1 Samuel 24 ayat 2
balas. Lihatlah dahulu, ayahku, lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau, dapatlah kau ketahui dan kau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan, dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau, walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Kita ingat cerita awal tadi, Daud dikejar-kejar sama Saul, bukan karena Daud sudah melakukan kudeta, bukan karena Daud sudah mencuri tahtanya Saul, tetapi karena kekhawatiran Saul. Satu hari ada kesempatan Daud bersembunyi di dalam gua bersama pasukannya yang mantan orang-orang jahat, gitu kan? Yang mantan orang-orang yang sudah tidak diperhitungkan oleh masyarakat. Dia sedang bersembunyi di sana. Dia lihat Saul dan pasukannya ada di bawah gunung itu. Tuhan memberi kesempatan kepada Daud untuk membuktikan kemurnian hatinya. Kenapa Alkitab tulis Daud punya kesempatan untuk membunuh Saul? Saudara, kalau kita punya kesempatan balas dendam kan kadang gitu ya, tak buktiin. Apa sih gitu, apalagi yang darah muda gitu ya. Gitu kan, kalau bisa balas gitu kan. Oh, ada kesempatan, Tuhan kasih kesempatan untuk kita balas. Pasukannya Daud pun berkata seperti itu, manusiawi gitu kan. Karena sudah disakiti, sudah dibuat susah sedemikian rupa. Tetapi Daud berkata, lihatlah dahulu ayahku. Satu buku menceritakan bahwa Daud begitu mengagumi Saul. Dia begitu menganggap bahwa Saul ini ayahku. Dia yang membimbing aku menjadi pasukan. Kan kita tahu cerita ya, Daud tidak diperhitungkan. Bahkan sebagai prajurit pun Daud tidak diperhitungkan. Makanya waktu dipilih kakak-kakaknya habis, gak ada yang dipilih. Samuel tanya, apakah sudah habis anakmu? Masih ada satu di padang. Jadi secara manusia Daud tidak diperhitungkan. Oleh sebab itu waktu dia diangkat menjadi kepala pasukan, meskipun maksudnya Saul, kamu jadi kepala pasukan supaya kamu mati cepat di medan perang, tapi Tuhan malah kasih kemenangan berlipat-lipat. Daud berpikir positif, menganggap Saul ayahnya. Tapi ayahnya yang sudah merasa khawatir katanya diambil, melakukan hal yang benar. Tanpa sadar Saul kehilangan orang yang harusnya menjadi orang paling setia di hidupnya. Tanpa sadar Saul kehilangan anak. Ya, Bapak Ibu Saudara, Saul juga kehilangan urapan. Saul kehilangan hal-hal yang berharga dalam hidupnya karena kekhawatirannya. Malam hari ini kita mau lihat apa sih penyebab khawatir? Yang pertama adalah karena kurang percaya, dan yang kedua adalah karena tidak percaya. Saul sudah dipilih Tuhan, tapi dia tidak percaya bahwa dia dipilih Tuhan, gitu ya. Bangsa Israel ini loh sudah pilihan Tuhan, tapi dia nggak percaya bahwa dia itu beneran mau dibawa ke tanah Kanaan, ke tanah perjanjian, ke tanah yang berlimpah susu dan madu. Bangsa Israel nggak percaya, makanya ngomel terus, makanya khawatir terus. Harusnya kita mati di Mesir aja, paling tidak kita mati perut kita kenyang. Dia nggak percaya bahwa Tuhan itu Allah yang setia, yang menepati janjinya, yang akan bawa bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Makanya Tuhan bilang, ini sudah yang lahir dari Mesir, yang ikut perjalanan jauh tapi lahir dari Mesir nggak boleh masuk tanah perjanjian. Hanya generasi baru yang masuk tanah perjanjian. Kenapa? Supaya sisa-sisa Mesir, sisa-sisa penyembahan yang ada di Mesir yang mereka sudah pelajari, itu Tuhan murnikan. Yang mau dibawa ke tanah perjanjian itu yang murni. Meskipun kalau kita tahu ceritanya lagi, Bapak Ibu Saudara, berkali-kali lagi
Ibu. Nah, saudara, kalau kita berada di menjadi bangsa Israel pada waktu itu pun, barangkali kita menjadi bagian dari orang yang bersungguh-sungguh, barangkali gitu ya. Tapi puji Tuhan, kita ada dalam zaman anugerah, di mana kita sudah melihat melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, betapa dahsyatnya Tuhan kita. Kita tinggal menikmati anugerah. Bahkan kita sudah diampuni sebelum kita minta ampun, ya kan? Kita sudah dipilih bahkan sebelum kita bisa berkata kita memilih Tuhan Yesus. Kita lo tahu-tahu jadi orang Kristen. Kita lo tahu jadi orang yang percaya. Saya tidak ingat kapan saya dikenalkan sama Tuhan Yesus. Seingat saya tahu-tahu saya jadi anak sekolah minggu aja. Memori sebelum itu tuh saya kok tidak ingat gitu. Jadi saya mau katakan bahwa kita pasti dipilih Tuhan. Dan kita dipilih Tuhan tuh Tuhan janji, kalau aku pilih kamu, aku tidak mungkin tinggalin. Aku tanggung jawab. Sampai ke tanah perjanjian, aku tanggung jawab. Jadi seharusnya kita tidak ada khawatir selama kita dalam perjalanan ini. Kadang kita dibawa ke padang gurun kan. Nah, saudara, mari kita perbaiki hati kita. Ini juga buat saya, dan pasti buat saya, dan terutama buat saya yang percaya adalah, yang pertama adalah percaya. Kalau kekhawatiran kita karena kurang percaya dan tidak percaya, maka solusinya adalah kita harus percaya. Markus 4 ayat 40. Di sana dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tahu cerita ini Bapak Ibu? Sekali lagi, di zaman Yesus, Tuhan buat mujizatnya yang pertama, air menjadi anggur. Setelah itu, dia memilih murid-muridnya. Setelah itu, murid-muridnya diajak Yesus untuk melihat dan melakukan banyak perkara ajaib, banyak perkara mujizat, menyembuhkan banyak orang sakit, yang lumpuh dibangkitkan, yang buta dicelikkan. Dan murid-murid Yesus itu melihat langsung apa yang Yesus kerjakan. Tetapi pada waktu mereka ada dalam kapal bersama-sama dengan Yesus, pada waktu kapal mereka ada badai, pada waktu Yesus tertidur, mereka mengatakan, Tuhan, tidakkah engkau melihat kita akan binasa? Apakah kamu tidak peduli kalau kita binasa? Dan Tuhan katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ternyata masalahnya adalah karena kita kurang percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab atas pilihannya. Bahwa kalau Tuhan pilih kita jadi anak-anaknya, Tuhan bilang kamu tidak akan dipermalukan. Sudah percaya deh, kita tidak akan mungkin mati karena kelaparan. Percaya itu. Kita mati, iya. Kita pasti mati karena kita dari debu kembali kepada debu tubuh kita, tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Tapi Tuhan bilang kamu tidak akan dipermalukan. Dan waktu kita mengakui Yesus Tuhan kita di hadapan orang, di hadapan umum, Tuhan juga akan akui kita. Tuhan tidak permalukan. Yesaya 30 ayat 15 berkata, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Tetapi kalau enggaknya, kita nggak baca. Nah, saudara, ternyata dalam tinggal tenang dan percaya itu terletak kekuatan kita. Ada satu cerita yang mungkin lebay lagi Bapak Ibu. Saya punya anak yang kedua, tadi anak yang pertama, yang kedua baru belajar motor. Saya terlambat mengajarinya memang. Rasanya dulu tuh kayak
masih bisa diantar jemput. Toh kita nggak punya kerjaan gitu kan, jadi kayaknya punya alasan gitu loh antar jemput anak gitu. Sampai akhirnya waktu kita pengen ngajari, anaknya yang udah males, besok aja. Sampai akhirnya harus kan, udah kuliah masa mau diantar terus. Saya jaga image dia gitu kan, gak mau mama males, alasannya saya males gitu. Jadi dia mulai berhitung, sehari aku gojek berapa nih gitu kan, bisa 25.000, dia mulai berhitung. Akhirnya dia harus belajar motor. Bapak ibu saudara, saya tahu anak saya kan dari kecil gitu ya. Jadi saya tahu nih anak kelemahannya di mana gitu kan, saya tahu. Waktu pertama dia mau bawa motor keluar, gak apa-apa. Di Nirwana itu kan lumayan ramai ya, perempatannya itu banyak sekali, terus banyak gundukan tinggi gitu. Saudara, karena saya tahu anak saya merasa kenal anak saya khawatir Bapak Ibu. Begitu dia keluarin motor dari pagar, saya masuk kamar, saya berlutut. Mungkin lebay, tapi saya berlutut. Tuhan, please jagai anakku, Tuhan, jagai anakku. Jadi kayak kepala saya itu ngikutin anak saya ini lagi di mana gitu. Tapi saya lari ke Tuhan. Sungguh-sungguh saya berlutut. Karena dia pernah belajar sepeda aja nyenggol mobil gitu kan. Makanya saya merasa saya tahu anak saya. Saya berlutut, Tuhan, please jagai. Saya nggak keluar kamar saya, anak saya masuk lagi ke rumah. Aman. Oke. Besoknya lagi saya masuk kamar lagi. Tuhan, please jagai anakku Tuhan, jangan sampai kena mobil orang Tuhan gitu. Pokoknya lebay deh. Saya masuk kamar dan itu terjadi berhari-hari. Padahal dia cuma putar berapa kali gang gitu loh saudara. Tapi kayak saya tuh, aduh anakku ya udah besar ya, harus lepas ya, harus sih gitu kan. Tapi ada kekhawatiran yang bisa nggak ya? Bener-bener lebay. Mungkin buat anak-anak muda yang udah biasa motoran kemana-mana itu lebay sekali memang. Tapi tidak apa-apa, saya mau saksikan bahwa inilah manusia saya gitu kan. Inilah lebay saya, semoga menjadi berkat. Akhirnya setelah berapa kali begitu, Tuhan ngomong gini, mau sampai kapan? Masa kalau anakmu kuliah seharian, kamu mau seharian di sini gitu kan? Mau sampai kapan? Iya Tuhan, saya tahu akan ada batasnya, tapi please kasih saya dalam sejahtera. Sampai akhirnya ganti hari dia naik motor lagi. Saya mulai ini, yes Tuhan, tapi gak berlutut ya Tuhan, ambil gitar. Biar kuncinya cuma bisa 4 kunci, gak apa-apa. Pokoknya saya berhenti kalau anak saya sudah masuk rumah. Dan itu terjadi seminggu lebih Bapak Ibu Saudara. Dan sampai sekarang pun kalau anak saya keluar gitu, saya tetap berdoa, tapi sudah gak selebay itu. Meskipun lebaynya mungkin Tuhan suka kali ya, gitu kan? Tuhan suka kan, akhirnya kamu akhirnya berlutut. Kamu akhirnya mengakui bahwa kamu terbatas. Sehebat-hebatnya kamu jagain anakmu, kita tidak bisa kontrol anak kita 24 jam. Mereka tetap harus terbang keluar rumah untuk cari makan. Mereka tetap harus menjadi orang yang mandiri, yang siap kalau ada bully, ada perkataan negatif yang masuk ke telinga mereka. Mereka harus menjadi orang-orang yang kuat. Mereka harus menjadi orang-orang yang strong. Saya sudah merasa cukup ngasih tahu itu. Tapi begitu itu terjadi, mereka harus keluar sendiri. Itu kayak rasanya, Tuhan bisa nggak ya mereka? Kalau aku bisa Tuhan, udahlah Tuhan udah bentuk aku sedemikian rupa, bisa Tuhan. Tapi anakku bisa nggak ya Tuhan? Kayak gitu loh. Dengan berlutut, saya jadi mengerti bahwa kita ini sangat terbatas. Mau berapa hebat kita jaga anak kita, berapa hebat kita mau ngurusin mereka, tetap akhirnya kita harus mengandalkan bahwa kita harus percaya bahwa Tuhan lebih sanggup jaga mereka dimanapun mereka berada. Amin. Nah saudara, tapi untuk kita bisa dengar Tuhan bilang apa, Tuhan mau katakan tinggal, diam, tenang, percaya. Kalau kamu tidak tenang, kamu tidak bisa berdoa. Kalau kamu panik, kamu tidak bisa melihat apa yang aku mau kerjakan gitu. Nah saudara, Mazmur 62 ayat 2 dan 3 bilang gitu, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah.
kita bisa tenang. Oh iya, Tuhan pencipta langit dan bumi. Oh iya, mata Tuhan menjelajah seluruh bumi. Oh iya, Dia bertahta di atas tempat yang paling tinggi, lebih dari satelit-satelit yang manusia punya, gitu. Akhirnya setelah mengingat itu kembali, kita tahu, tapi kita kadang lupa, betul kan ya? Kita baru bisa merasa tenang. Yang pertama tadi kita membangun kepercayaan kita. Yang kedua adalah carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Untuk membangun kepercayaan itu tadi, kita harus menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Harus tenang, harus meletakkan percaya kita sama Tuhan, supaya kita bisa berdoa. Berdoa yang bukan hanya formalitas yang cuma berapa menit doang, tapi berdoa yang sungguh-sungguh sampai kita mendapatkan apa yang Tuhan mau katakan. Bisa lewat hati kita, impresi kuat yang ada dalam nurani kita, bisa lewat ayat yang tiba-tiba muncul dalam kepala kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya yang ada dalam firman-Nya. Kenapa? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Kalau kita lihat hari-hari ini, itu seperti ayat Alkitab tentang manusia akhir zaman, hari-hari terakhir. Hampir banyak hal sudah digenapi. Kita mendengar deru perang di mana-mana. Kita melihat kelaparan di mana-mana. Kita melihat orang begitu sangat luar biasa kejam. Gak pengen melihat berita-berita negatif supaya gak kotor kepala, tapi gak bisa. Itu muncul di grup, muncul, gak di grup, buka YouTube tiba-tiba juga muncul gitu. Jadi kejahatan yang demikian luar biasa, yang kalau kita gak meletakkan hati kita di tangan Allah, kita gak bisa tenang. Mau lewat sana, daerahnya danger. Mau lewat sana, daerahnya rawan, gitu kan? Apa? Mau tanam modal di mana? Nanti tiba-tiba bangkrut. Mau beli investasi ini, tiba-tiba nanti nggak untung. Ada banyak hal yang membuat kita gelisah. Tuhan bilang kuasai diri supaya kita menjadi tenang dan supaya kita bisa berdoa. Yang ketiga, kita percaya, kita cari Tuhan sungguh-sungguh dalam ketenangan itu. Yang ketiga adalah melakukan bagian kita hari demi sehari. Ada satu kata-kata yang saya suka banget, do your best and let God do the rest. Lakukan hal terbaik yang Anda bisa lakukan dan serahkan hasilnya, serahkan selebihnya kepada Tuhan. Artinya kalau engkau sudah menjadi karyawan yang baik, kalau engkau sudah menjadi pelajar yang baik, kalau engkau sudah menjadi ibu yang baik, kalau engkau sudah menjadi menantu yang baik, apalagi kalau engkau sudah menjadi mertua yang baik, kakek nenek yang baik, sudah, kalaupun ada hal-hal yang tidak baik yang kamu terima, percaya Tuhan menyelesaikan selebihnya. Mungkin kita dikhianati, mungkin kita diperlakukan tidak adil, sudah, kalau kita sudah lakukan yang terbaik, izinkan Tuhan pegang hasilnya. Amsal 6 ayat 6-8. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Saya tak bilang teman-teman di sini pemalas. Anda semua lebih rajin dari saya dan saya harus acung jempol, 2 jempol itu, Bapak Saudara. Tapi saya mengatakan semut tidak ada pemimpinnya, tapi dia lakukan yang terbaik. Pokoknya tugasku kumpul makanan, dia sudah kumpul makanan. Pokoknya tugasku apa yang menjadi panggilan Bapak Ibu Saudara, apa dia sudah kerjakan itu. Apakah nanti akan datang hujan, apakah nanti akan
Bapak Ibu Saudara, firman ini buat saya. Kalau ada Bapak Ibu Saudara dan teman-teman mungkin yang merasa firman ini buat engkau, biarlah Tuhan yang menerjemahkannya buat kita sendiri-sendiri. Saya ulang musik. Saya nggak tahu apa yang menjadi isi hati kita yang dari paling dalam. Apakah ada kekhawatiran yang tersembunyi di sana? Tuhan yang tahu, Roh Kudus tahu persis. Kalau kita sudah menjadi orang percaya, Tuhan aku percaya, Tuhan aku sudah berdoa, aku sudah mencari kebenaran firman-Mu, aku sudah melakukan bagianku yang terbaik yang aku bisa. Ada satu hal yang kita perlu di atas semuanya itu, yaitu kasih dan anugerah Allah. Perkenanan dari Allah yang Maha Tinggi yang akan menjawab setiap pergumulan kita. Mari kita datang kepada Dia. Kita takkan masuk apa Yesus. Kita takkan apa Yesus. Kekhawatiran kami akan anak-anak kami, kekhawatiran kami akan penyakit yang menggerogoti kami. Kekhawatiran kami akan pekerjaan kami, akan usaha kami, Tuhan. Kami perlu perkenanan. Kami perlu berkat-Mu, Tuhan. Engkau yang merindukan kasih anugerah Allah dan hati-hatimu boleh mengangkat tinggi tangan. Mari kita sembah Dia. Kita sembah Dia. Tuhan
Kami percaya firman-Mu biarlah seperti benih yang jatuh di tempat yang subur, boleh bertumbuh, boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Sebab firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia, Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu ibu-ibu. Kami percaya urapan double porsi terus mengalir pada hamba-Mu ini Tuhan. Kau tambah-tambahkan hikmat kewahyuan Tuhan, audible untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kau pertajam talenta yang Kau berikan dalam hamba-Mu ibu-ibu. Kami percaya Tuhan, sebagai tiang doa, biarlah lututnya tidak akan goyang, selalu duduk diam dan terus berharap kepada-Mu. Terima kasih, berikan kesehatan yang sempurna pada hamba-Mu ibu-ibu beserta suami, beserta anak-anaknya. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Biarlah anggur baru, mirbat baru selalu tercurah. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan terus mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar lagi kami akan memberikan yang terbaik. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Menambahkan roh hikmat dan pengurapan, sehingga kemana saja hamba-Mu diutus selalu menjadi berkat banyak orang. Dalam kesempatan ini kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami yang Indonesia kami cintai, di mana kami dilahirkan, dibesarkan, sehingga saat ini kami berdoa juga buat Bapak Presiden kami, yaitu
Bapak Insinyur Joko Widodo dan Wakil Presiden Prof. Mahfud Amin. Kiranya Kau anugerahkan kebijaksanaan, kesehatan, kekuatan, dan perlindungan dalam memimpin bangsa kami sampai pada masa jabatannya yang akan berakhir pada bulan Oktober nanti. Dan kami juga berdoa dalam peralihan pemerintahan kepada calon presiden Bapak Prabowo Subianto dan wakilnya Bapak Gibran Rakabuming Raka dapat berjalan dan kondusif, aman, tentram, dan penuh kedamaian. Kami juga berdoa buat pilkada serentak yang akan diadakan dari Sabang sampai Merauke, biarlah berjalan aman dan kondusif. Kami berdoa jauhkanlah bangsa dan negara kami dari segala bentuk bencana alam, yaitu longsor, gempa bumi, tsunami, kebakaran akibat panas global. Kami berdoa buat kota kami Surabaya. Kesejahteraan kota kami adalah kesejahteraan kami. Berkatilah wali kota kami, yaitu Bapak Eri Cahyadi dan wakilnya Bapak Armuji, dan memimpin kota kami sehingga kota kami semakin sejahtera dan rakyatnya bahagia. Jauhkanlah kota kami dari kekerasan akibat geng motor, curanmor, perampokan, dan pembegalan, tetapi anugerahkan kota kami yaitu keamanan dan ketenteraman. Berkati juga aparat TNI dan Polri yang menjaga keamanan kami. Kami berdoa buat Ketua Sinode kami Bapak Pendeta Adi Sutanto yang memimpin Sinode Gereja JKI. Berilah roh hikmat dan kebijaksanaan serta kesehatan dan kekuatan dalam menjalankan tugas hamba-Mu. Kami berdoa juga buat Bapak dan Ibu Gembala kami, yaitu Bapak Pendeta Hendra Pranata. Kiranya Tuhan anugerahkan urapan dan hikmat serta kesehatan dan kekuatan dalam mengembalakan kami dengan penuh kasih dan kesabaran. Berkatilah anak, menantu, serta cucu di mana saja mereka berada dalam lindungan Tuhan. Kami berdoa buat gereja kami JKI Family Blessing Boss dengan jiwa-jiwa yang baru dari utara, selatan, barat, dan timur, baik yang membaca spanduk gereja atau papan pengumuman gereja atau lewat warta jemaat. Berkatilah orang-orang yang telah memberkati gereja kami, baik itu persembahan pembangunan, operasional, persepuluhan, dan juga persembahan diakonia. Berkatilah pembangunan renovasi gereja kami, jika Engkau yang sudah memulai, Engkau juga yang akan menyelesaikannya. Biarlah gereja kami menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang hari ini sedang mengalami gangguan kesehatan atau sakit. Kami sepakat berdoa dengan bilur-bilur Tuhan Yesus menjadi sembuh. Yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan berkati beliau, yang sedang bergumul masalah keluarga Tuhan pulihkan. Berkatilah lingkungan gereja kami, tetangga kami, kanan kiri dan juga belakang gereja kami, sehingga mereka juga terberkati dengan kehadiran kami di tengah-tengah mereka. Jamalah mereka, jika mereka yang lama tidak beribadah, biar Engkaulah yang menarik mereka untuk datang ke tempat ini. Terima kasih ya Bapak. Saat ini kami ingin berdoa mengenai doa Bapak kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami. Mari kita bangkit berdiri. Bapa kami ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama